wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, bagaimana Ibu Yuli kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Seperti yang dijadwalkan oleh kurikulum, bahwa untuk besok mungkin ya, itu akan ada observasi untuk Bu Yuli, dan saya akan mengobservasi selama Ibu Yuli besok mengajar ya. Ya baik, Pak. Sebelum pelaksanaan observasi, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait beberapa hal supaya nanti Bu Yuli pada pelaksanaan mengajar dan saya observasi di dalam kelas tampil maksimal gitu Bu. Ibu Yulinya percaya diri, kemudian pembelajaran berjalan dengan lancar dan siswa juga mengerti dan paham ya terhadap materi yang Ibu Yuli sampaikan. Baik, yang pertama mungkin Bu Yuli, tujuan pembelajarannya yang Ibu akan sampaikan besok apa? Peserta didik dapat menentukan turunan fungsi trigonometri Pak dan memecahkan permasalahannya. Oke, tujuannya itu peserta didik dapat menurunkan fungsi trigonometri dan memecahkan masalahnya. Ya, mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yuli pada pembelajaran itu apa Bu? Ada dua ya Pak area pengembangannya. Yang pertama pengetahuan dan keterampilannya. Oke, ada dua ya yang Ibu akan kembangkan, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu Yuli, untuk mengembangkan dua area tadi ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan, kemudian mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, tentu membutuhkan strategi ya, yaitu dari strateginya bagaimana dengan strateginya Bu? Strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Oke, sangat luar biasa Bu ya. Antara diferensiasi kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke. Untuk yang selanjutnya model pembelajaran, metodenya dan bagaimana Bu? Modelnya saya menggunakan PBL Pak, PBL, Based Learning, ya betul. Dengan medianya itu mereka dikelompokkan, nanti ada diskusi, tanya jawab. Metodenya diskusi, kemudian kalau medianya gimana? Medianya menggunakan LKPD ya Pak ya, LKPD, kemudian PowerPoint, InFocus, laptop seperti itu Pak. Oke. Jadi untuk besok Ibu sudah menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan juga sudah ada ya, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tadi disampaikan strateginya juga dengan memadukan, mengintegrasikan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Tentu sangat penting ya Bu ya untuk saat ini. Kemudian modelnya PBL, Problem Based Learning, metode diskusi, kemudian medianya ada PowerPoint dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Bu Yuli, itu besok mungkin ya, seperti yang dijadwalkan besok. Besok kebetulan ada Pak jam pertama itu di kelas 12.1 ya Pak. Oke, kebetulan saya juga kosong, nanti saya akan ke kelas Ibu. Mohon izin dari sekarang untuk mengobservasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Tentu dengan melihat tadi ya Bu, ada tujuan pembelajarannya sesuai atau tidak, kemudian area pengembangan yang harus dicapai, kemudian strategi, model, metode, dan media. Yang paling disoroti mungkin pas modelnya Bu ya, itu ada sintak-sintaknya. Kemudian dalam prosesnya. Iya. Di kelas berapa itu Bu? Di kelas itu 12? 12.1. Oh, 12.1. Baik Bu Yuli, mungkin cukup ya untuk para observasi kita pada hari ini. Semoga besok Ibu Yuli pembelajarannya berjalan dengan lancar di 12.1. Semua yang Ibu Yuli rencanakan bisa tercapai, tujuannya juga bisa tercapai, dan strateginya bisa memenuhi ya tadi tujuan pembelajaran yang sudah dicapai. Terima kasih. Saya juga izin besok nanti masuk ke Ibu Yuli untuk kelas Ibu Yuli untuk melakukan observasi. Baik Bapak, ditunggu ya Pak. Iya. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Ari. Silahkan
siap sebelum belajar berdoa dimulai. Selesai, kepada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sarapan? Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Sehat terus, kemudian diberikan kemudahan dalam belajar. Sudah siap belajar matematika tingkat lanjut? Sudah yakin? Ya, supaya kita akan lancar belajarnya, silakan dipersiapkan dulu buku matematikanya, alat tulisnya, kemudian dilihat kerapihan pakaiannya. Sudah rapi belum pakaiannya? Dimasukkan apa dikeluarkan itu untuk laki-laki? Dimasukkan. Ya, yang belum bajunya dirapikan silakan dirapikan. Sampah di sekitar, tolong kalau masih ada sampah untuk diambil terlebih dahulu. Sudah? Hari ini siapa yang tidak sekolah? Desa Ibu. Desa. Vera Dispen. Vera Dispen memang apa ya? Desa Ilham tadi kenapa? Kesiswaan dulu Ibu. Kesiswaan. Mudah-mudahan ini yang satu lekas sembuh. Yang Dispen acaranya lancar ya. Mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama, alhamdulillah datang tepat waktu, bahkan dari luar dulu ya. Yang kedua itu saling menghargai dan menghormati, tidak saling berbicara bahasa kasar atau kotor ya. Dan yang ketiga yang paling penting itu mengikuti proses kegiatan pembelajaran dengan baik dan tertib. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Khusus turunan khusus trigonometri untuk sin dahulu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan turunan khusus trigonometri, dalam hal ini hanya sinus dulu ya, dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang kedua, peserta didik menyajikan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Silakan ditulis dulu tujuan. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kita nanti akan menghubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu ini pemain sepak bola dari mana? Versi Bandung yang kemarin itu kenal atau kalah dengan 2-1 ya. Ini yang kita pelajari hari ini nanti akan apa ya? Ada hubungannya dengan menghitung pergerakan bola dalam keadaan melingkarkan. Jadi pada permainan sepak bola ini sebuah bola bergerak melingkar dengan kedudukan bola pada waktu dalam detik, dalam waktu T dan dalam detik atau S dengan persamaan posisi bola. Peta T sama dengan 2 sin 2T. Tentukan kecepatan susun bola saat T sama dengan pi per 8S. Jadi itu nanti di akhir pembelajaran akan dapat menghitung apa katanya? Bola. Nah, pergerakan bola. Pernah lihat bagaimana kalau bola ditanam? Gololog ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini pertanyaan pemantiknya. Ibu akan tanya, masih ingat materi tentang aljabar, turunan aljabar? Ada lupa, ada yang ingat. Misalnya seperti ini, 3x pangkat 2 yang seperti itu tuh yang turunan fungsi aljabar ya. Kemudian bagaimana metode yang digunakan dalam menentukan penyelesaiannya? Bagaimana? Dengan aturan pangkat, ya? Ya, persanta, aturan persanta, pelingkaran, aturan perkalian dengan
yang 3 diturunkan. Ya, udah masih ingat ya. Yang kedua turunan pertama dari mx sama dengan 2x dikurangi 1 per x tambah 2. Ini untuk aturan perkalian bagaimana cara rumusnya? Kalau misalnya ada u dibagi v, bagaimana cara menurunkannya? Kemarin Bu. Ya, yang kemarin u aksen v, kemudian dikurang u kali v tambah 2. Ya, jadi nanti ini 2x dikurangi 1 nya diturunkan dulu, x ditambah 2 nya juga diturunkan terlebih dahulu seperti itu. Ada yang mau menanyakan lagi? Yang hal tentang aturan turunan ajarannya sudah ingat lagi kan ya? Sudah ingat? Sudah. Kemudian ini sebelum belajar ibu akan membagi 6 kelompok. Teknisnya nanti kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi kan suka ada yang presentasi ya. Presentasi dengan tanya jawab seperti itu. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang telah ibu berikan dan diikuti langkah-langkah yang nanti ada di dalam yang ada di suara berikan ya. Kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Mudah-mudahan sudah mengucapkan terima kasih kepada diri kita. Sudah melalui banyak hal, jadi harus mengucapkan terima kasih juga kepada diri sendiri ya. Setelah ini kita akan berdiskusi selama 30 menit. Nanti diskusinya 20 menit, yang presentasi satu kelompoknya 7 menit aja. Ibu akan bagikan LKPD. Masing-masing kelompok nanti silakan dicermati, diamati tadi masalahnya apa, kemudian cari langkah-langkah untuk menyelesaikannya bagaimana, kemudian diselesaikan sampai beres di LKPD-nya. Di sini ada kelompok 1 misalnya turunan trigonometri, ini yang kita telah bahas sebelumnya. Boleh nanti melihat di buku paket sumber belajarnya ataupun di LKPD-nya langsung juga bisa, dengan boleh menggunakan YouTube. Tapi ibu kita sepakati yang menggunakan HP hanya 1 orang saja ya, yang lainnya HP-nya tolong disimpan seperti biasa. Bajunya dirapikan. Kelompok 2 Tapi orang bayar dari YouTube dan
Di situ ada 4 soal. Silakan dibagi-bagi dulu satu orang, dua orang, misalnya satu soal dulu, nanti baru berdiskusi secara menyeluruh di kelompok. Ya. Aku kasih waktu 7 menit untuk mencermati dulu. Diamati dulu itu LKPD-nya. Untuk diskusi ini Ibu akan menilai, nanti ada 3 penilaian yang nilai pengetahuannya, yang kedua keterampilan dengan sikap ini. Ibu harapkan semuanya aktif untuk berdiskusi. Ya, satu orang itu ada penilaiannya seperti ini. Jadi tidak ada yang mau ngobrol, apalagi mengantuk dengan main HP ya. Silakan semuanya fokus. Yang belum di silent HP-nya, tolong di silent, itu ada notifikasi ya. Tolong di silent dulu. Silent please. Lebih aktif lagi supaya nilainya bagus ya. Standby ya. Beres ya. Silakan untuk kelompok 1 siap-siap ke depan. Kelompok 1 siap-siap ke depan. Kelompok 1 akan ditanggapi kelompok 2. Begitu seterusnya kelompok 2 nanti ditanggapi oleh kelompok 1 ya. Kelompok 3 nanti ditanggapi oleh kelompok 4. Kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok. Silakan siap-siap nih kelompok 1. Silakan, ini yang presentasinya 1 orang, tetapi kelompoknya semuanya tampil. Kita bagi semua kelompoknya, silakan. Waktu presentasinya hanya 5 menit. Terlihat tidak sampai belakang? Di sini mah Sudah? Tidak ada yang menulis lagi. Oh iya. Silakan berjajar dulu. Oh boleh. Sudah? Tolong diperhatikan ke depan.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Jasa dan samping saya. Ya. Ya. Jadi saya akan menjelaskan sebagai pemilihan dari teman-teman saya. Diketahui F dalam kurung X sama dengan min sin min 3 sin 6 X kuadrat. Diturunkan jadi F aksen dalam kurung X sama dengan min 3 sin dirubah jadi cos 6 X kuadrat 12x. Nah, jika kalian tanya 12x dari mana? 12x dari 6x. Ya, 6x. Jadi hasilnya 12x. Diturunkan lagi F aksen dalam kurung X sama dengan 12. Nah, si 12 nya dipindahkan ke depan dikali min 3 cos 6x pangkat 2. Turun lagi F aksen dalam kurung X sama dengan 12x dikali min 3 hasilnya sama dengan min 36x cos 6x pangkat 2. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok 2. Bagaimana tanggapannya, sudah betul ini? Tuh, Itu dari kalau 36-nya dari mana? 36 nya hasil dari 12x dikali min 3. Jadi 36. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah paham? Sudah. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk boleh kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok 2 silakan. Dan tolong diperhatikan untuk kelompok 2, nanti kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 1 luar biasa. Ya, silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil turunan dari 2 sin 4x. Terus di sini juga ada rekan saya. Saya Alia. Nama saya Suji Maulana Malik Nurdi. Dan akan dijelaskan oleh Rati. Ya, kalau yang lain konsentrasi lagi untuk memperhatikan kelompok 2 ya. Nah, diketahui soalnya itu 4x sama dengan 2 sin 4x. Nah, ditanyanya itu turunan pertama dari dari F aksen dalam kurung X. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan sin, turunan sin itu kan cos, turunan cos itu min sin. Nah, karena di sini turunan sin itu cos, jadi kita turunkan di sininya jadi cos. Nah, jika kita perhatikan di sini kan 2 sin 4x, diturunkan 2-nya turun ke bawah, kemudian dituliskan lagi 4x-nya dan ditambahkan 4 dari sini, jadi 4x-nya tadi dikali 4 jadinya. Nah, kemudian diturunkan lagi x aksen sama dengan 8. Nah, 8 ini dari mana? 8 ini dari 4 kali 2. 4 kali 2 dihasilkan jadi 8, ditaruh di bawah di sini, kemudian cosnya ditulis lagi dan 4x nya ditulis lagi, ditulis lagi ke bawah. Kemudian 4 nya hilang karena tadi kan udah dikali 2 jadi 2. Bagaimana untuk kelompok 1, berikan tanggapan untuk kelompok 2. Itu yang angka 4-nya dari mana itu yang 4x
belakang 4x. Nah, 4 ini diperoleh dari 4 ini, 4x tadi. Coba dijelaskan, ini 4 aja, ditaruh di sini. Oh ya. Ya, terima kasih. Bagaimana? Setelah ditutup baik itu biar kita tengok kami masyarakat sama Bismillah wabarakatuh. Luar biasa, hebat sekali untuk kelompok 2. Terima kasih. Ada sini mau Kelompok 3 silakan. Rangkuman ya atau video pembelajaran video yang kalian buat atau dengan rekaman suara, jadi nanti setiap kelompok mengumpulkan tugasnya bebas mau menggunakan cara apapun ya. Sambil menunggu kelompok 5 dan 6 karena lumayan panjang, silahkan dibetulkan dulu tadi yang di kelompoknya masih ada kekurangan atau belum lengkap semua. Di situ ada 4 soal ya, 1, 2, 3, 4, tapi ibu beri waktu ke kelompok hanya mengerjakan terdapat satu soal saja ya. Sambil menunggu silahkan dicek kembali nomor 1, 2, 3, dan 4-nya dilengkapi lagi. Ditulis di situ. Ini yang video teh kita ubah lagi. Yang ditunjukkan yang tadi video, boleh di video, boleh di rekaman suara. Ya. Silakan untuk kelompok 5 presentasi. Jangan dihadap sih pada sini. Yang lain tolong diperhatikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arfan Adiansa. Saya Surya Indra. Pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebenarnya saya teruskan. Silakan diperhatikan. Jika pendengaran Ketahui fx sama dengan 2sin 4x dikali sin 2x. Di sini jawabannya adalah f aksen x sama dengan 8 cos 4x dikali sin 2x
4X ditambah cos 4X. F aksen X sama dengan 8 sin 2X dikali cos 4X ditambah 2 cos 2X dikali 2 sin 4X. Jadi yang di bawahnya sudah diurutkan dari yang terkecil. Ya, bagaimana kelompok 6 akan menanggapi? Sudah pas? Sudah. Oh, ini sudah luar biasa, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 6 ini tentang yang tadi sepak bola sengaja tidak dipresentasikan supaya setiap kelompok itu mencari jawabannya sendiri ya. Hari ini kita simpulkan dahulu. Ada yang mau menyebutkan hari ini kita belajar apa saja? Turunan. Ya, turunan trigonometri. Tadi ada persangka, ada penjumlahan, perkalian dengan pembagiannya. Kemudian ada pertanyaan. Ini, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Tidak. Alhamdulillah. Yang kedua, kegiatan mana yang paling berkesan? Diskusikan atau presentasikan? Presentasi ya, jadi nanti pas presentasi boleh bergiliran yang belum pernah berbicara di depan ya. Yang ketiga pertanyaannya, apa yang harus diperbaiki pada pertemuan kali ini? Cara diskusi ya. Kemudian pengembangannya apa? Ada lagi mungkin waktunya lebih seri dan lebih aktif lagi nanti ya. Luar biasa untuk kelompok 1 sampai 6 sudah berdiskusi mengerjakan dengan sepenuh hati. Ucapan terima kasih. Kemudian yang belum aktif atau yang masih kurang aktif, mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang lebih aktif lagi. Amin. Tugasnya tadi sudah diberitahu sama ibu ya, nanti boleh menggunakan video rekaman atau rangkuman saja juga tidak apa-apa, tergantung kelompok masing-masing. Untuk pertemuan yang akan datang masih sama tentang turunan, fungsi trigonometri, tetapi tentang cosnya. Jadi ini nanti tentang cosnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Wijaya dari PP 468 dan ini Pak Subadi sebagai pengajar praktik di CGP saya. Kemudian ini ada Ibu Yuli, guru yang saya observasi beberapa waktu yang lalu. Baik Ibu Yuli, kita mulai saja ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga telah melakukan pra observasi, kemudian melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu Yuli lakukan di dalam kelas. Kemudian untuk hari ini kita akan merefleksikan dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Yuli lakukan. Seperti yang Ibu Yuli sampaikan di pra observasi, Ibu Yuli akan area pengembangannya ya, area pengembangannya yaitu tentang pengetahuan keterampilan melalui model pembelajaran problem based learning. Baik Ibu, mungkin yang pertama setelah Ibu melakukan pembelajaran, apa yang Ibu rasakan, perasaannya gimana? Perasaannya lumayan sedikit tegang ya Pak ya awal-awal, karena baru sama Pak Dedi kan biasanya sama Wakasek gitu ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak, ada lancar. Alhamdulillah Bu ya. Kemarin juga terlihat lancar, tidak grogi gitu di dalam kelas. Dan model yang Ibu rencanakan, kemudian area pengembangan juga tercapai. Nah Ibu, untuk mungkin ada kendala nggak, kekurangan mungkin yang dirasa selama melaksanakan praktik pembelajaran kemarin? Biasa ya Pak, untuk yang menggunakan model PBL itu kan dikelompokkan, ada siswa yang masih kurang aktif gitu ya Pak ya, masih mengandalkan ya, mengandalkan temannya hanya duduk saja gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kendalanya masih di seputaran anak yang kurang aktif Pak. Oke, ditemukan kendalanya mungkin pertama ada anak yang kurang aktif sehingga tidak mau itu mengganggu terhadap pembelajaran juga ya. Itu temuan Bu Yuli. Nah, apa untuk langkah apa yang akan Bu Yuli lakukan untuk kedepannya barangkali ya, untuk apa ya, mengurangi kondisi yang seperti itu?
karena mungkin kemarin anggota kelompoknya terlalu banyak ya Pak. Jadi yang pertama nanti saya akan membuat anggota kelompok yang agak sedikit gitu Pak, asalnya 5 orang nanti jadi 3 orang, jadi supaya anak ada tugas masing-masing gitu ya Pak ya. Kemudian mencari alternatif apa yang mereka sukai, misalnya yang tentang belajar pakai aksesori, visual, estetik gitu. Jadi mereka merasa nyaman, aman, dan aktif gitu ya Pak dalam pembelajaran. Kalau banyak mah mungkin merasa terwakili oleh teman yang lain. Iya betul, gitu ya. jadi merasa udah ada temennya nggak usah kerja gitu ya. Nah, mungkin kedepannya jadi Bu Yuli tadi akan merampingkan jumlah anggota ya. supaya semua bisa efektif dalam belajar. Ada mendapatkan tugas lah ya mungkin ya, jadi seperti satu orang masing-masing dapat tugasnya. Jadi tidak ada yang ngobrol dan juga terdeteksi tidak aktif. Iya betul. Kemudian gaya belajar juga nanti akan dilihat ya Bu Yuli dari seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya Bu Yuli untuk obrolan kita setelah observasi kemarin. Mudah-mudahan untuk berikutnya temuan Bu Yuli, kemudian antisipasi tadi ya, solusinya bisa diterapkan di pembelajaran berikutnya sehingga bisa pembelajaran bisa berhasil dan lebih baik. Iya, amin Pak. Iya, terima kasih Bu Yuli, terima kasih juga Pak Subati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.